tragedi perawat yang bundir itu ya? Iya betul. Jadi saya sempat nanya mas sama salah satu yang kerja di sana. Dulu memang ada perawat di sana gitu. Sama cewek juga. Dia itu berarti emang perawat rumah sakitnya ya? Iya, perawat di sana dulunya. Dulunya. Selamat malam Bapak, Ibu. Ya malam Pak. Mau SC ya? Atau mau lahiran kan? Terus ketemulah sama perawat ICU. Terus kata perawatnya itu, Pak, jenazahnya. Karena saya penasaran, saya pengen lihat tuh. Jenazah saya buka. Itu saya kaget karena ibu yang semalam itu yang saya temuin, yang saya tegur. Ibu yang hamil? Ibu yang hamil. Itu. Sampai selama 1 minggu dia nggak pergi-pergi. Hah? 1 minggu? Sampai 1 minggu. Jadi kemanapun aku pergi tuh ngikutin. Sampai aku berangkat kerja ngikutin. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Ivan Haryo, kali ini di Om Mamat Season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Nah, pada malam ini kita kembali kedatangan cerita mengenai rumah sakit. Kenapa ya kalau konten rumah sakit dari dulu hostnya selalu gua ya? Dari konten yang ini, konten yang ini. Nah, tapi bedanya pada cerita kali ini ada sesuatu yang membuat heboh rumah sakit pada kala itu. Karena konon katanya ada seorang perawat yang bundir di rumah sakit tersebut. Dan setelah kejadian itu, rumah sakitnya menjadi horor atau angker. Langsung aja kita sapa narasumber kita pada kali ini. Selamat malam, Pak Mawan. Selamat malam Mas. Terima kasih sudah datang ke studio RJ5 ya, jauh-jauh dari Bekasi ya. Iya. Iya. Betul. Pak Mawan berarti saat di rumah sakit tersebut menjadi penjaga ya katanya ya? Iya, security. Dari tahun berapa Mas? Apa Dari masih tahun di situ atau gimana Mas? 2015-an, udah nggak lagi kalau sekarang. Oh, berarti periodenya dari 2016 sampai 2021 ada kan? 2016 sampai 2021, sekitar 5 tahun lah ya? Ya sekitar 5 tahun. Jaga di rumah sakit tersebut ya. Nah katanya emang bener ya ada tragedi perawat yang bundir itu ya? Iya betul. Saya juga pernah ngalamin sama teman-teman juga. Oh, jadi nggak cuma Pak Mawan nih, tapi ada beberapa. Sama juga istri, cuman kalau istri Istri kerja di situ juga? enggak. Jadi istri pernah nganterin nasi nih kalau malam. Oh, Dia diliatin, cuman beda sosok gitu. oke. Dan bahkan ada pasien yang juga ngalamin Iya, kejadian pasien horor. juga. Pasien Cerita ke Pak Mawan tuh? Iya, cerita langsung sama saya. Oke. Kayaknya bakal seru banget nih cerita pada kali ini guys. Ditahan dulu Pak Mawan ya ceritanya ya. Nah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kalau kalian penasaran dengan ceritanya, berikut adalah cerita lengkapnya. Nah, karena suara Pak Mawan agak berat nih guys, jadi pembawaannya Gue juga lumayan jadi ngebas aja kali ya. biar suaranya enak ya Pak ya. Nah jadi gimana Pak awal mula Bapak bekerja di sana dan apa sih yang dijaga gitu di rumah sakit itu sehari-harinya? Ya, perkenalkan nama saya Mawan, saya bekerja di salah satu rumah sakit di daerah Bekasi itu di tahun 2015 sampai 2021 waktu 20. Jadi saya di situ kan pengaman ya, atau disebut kalau sekarang itu security Mas. Security. Jadi kalau kita itu jaganya di pagi hari itu 5 orang, terus kalau di malam hari itu 3 orang tuh.
sering berjalannya waktu, saya mulai akan kenalkan sama ya teman-teman saya yang jaga, terus perawat, dokter, terus teknisi, ya cleaning service, yang semuanya lah yang ada yang kerja di rumah sakit tersebut. Nah, Pak Mawan nih kerjanya setiap hari kah? Shift malam kah atau Jadi saya gimana? pagi 2 hari, shift pagi 2 hari, terus malam 2 hari, off-nya 2 hari gitu. Oh, jadi 5 hari kerja. Jadi 4 hari kerja, Oh, 4 hari kerja. 2 hari pagi, 2 hari malam gitu. 2 harinya libur gitu. Nah, jadi tugasnya kita sebagai security itu kan salah satunya kan kita ngecek kamar ya. Jadi setiap kamar itu kita cekin satu-satu tuh dari lantai 3, 4, dan 5. Karena ruangannya kan ada di lantai-lantai tersebut gitu Mas. Nah, Ngecek sendirian tuh. Kalau ngecek misalnya sendiri. shift malam. Ngecek sendiri. Nah, terus juga kita ada juga yang SOP-nya itu foto tuh buat laporan. Itu juga masuk pagi, masuk malam sama. Terus juga bantuin di IGD, sama kita kalau ada yang mau ngerujuk di rumah sakit lain, kita biasanya ikut juga Mas, ngomong sama kepala perawatnya atau drivernya, kita mau ikut ngawal gitu, namanya ngawal kan, ngawal drivernya tuh. Oh, kalau mau perjalanan. ngerujuk, iya, Iya. gitu. Nah, ini kan pengalaman saya pertama kali nih Mas. Jadi waktu saya ngecek kamar nih, itu kebetulan saya ngecek di lantai 5 Mas. Jadi saya naik lift ke atas, udah nyampe tuh di lantai 5. Nah, jadi kan saya gambarin dulu nih. Jadi ruangannya itu kan perawat, terus kiri kanannya itu kan ruangan pasien semua tuh. Lorong gitu, dari 501 entah sampai ke 5 berapa gitu ya Mas, 512 gitu kan. Saya cekin satu-satu tuh kamar. Alhamdulillah ada penunggunya, terus ada pasiennya gitu kan. Sampailah saya di salah satu kamar di lantai 5 itu. Saya buka, keadaan gelap. Tapi saya lupa itu waktu itu ngidupin lampu Mas. Pas saya masuk, tiba-tiba ada sosok itu Mas. Pakai baju putih, celana putih, lagi ngadep ke kamar pasien. Di dalam ruangan itu. Di dalam ruangan itu, karena gelap ya. Kalau gelap kan biasanya warna putih kan kelihatan tuh di gelap walaupun samar-samar ya. Kontras gitu. Itu jadi nggak saya cekin semua kamar, udah saya tutup langsung, saya kabur ke bawah. Saking takutnya gitu. Perawakannya gimana Mas? Kayak suster gitu atau? Perawatnya kayak suster, jadi dia ngadep ke ini, ngadep ke Bed. apa namanya, ke bed gitu. Bajunya putih, celananya putih. Karena samar gitu. Udah saya tinggalin aja tuh langsung ke bawah. Karena ketakutan, gemeter tangan kan gitu. Ini di hari pertama. Di hari pertama. Hari pertama jaga langsung? Iya, Lagi shift malam tuh hari pertama. lagi shift malam. Nah, terus di bulan kedepannya saya ke bagian shift malam lagi tuh ceritanya. Oke. Saya diminta tolong tuh dari lantai 1, dia telepon sama perawat, Pak, bisa bantuin saya nggak untuk bungkus jenazah katanya kan. Karena ada yang plus waktu itu di lantai 3. Nah, terus saya naik tuh karena sendirian kan. Temen ada yang di IGD, terus satu jagain pos gitu kan. Saya naik ke lift ke lantai 3, nemuin perawat. Mana Sus? Ya Pak, tunggu aja di lantai di kamar 3 berapa gitu, saya lupa kan. Nah terus nggak lama susternya nyamperin, bantuin bungkus jenazah juga sama saya. Nah terus susternya ngomong nih, Pak, saya tinggal dulu ya, ada yang saya mau ambil katanya, tinggal sebentar. Oh ya Sus, nggak apa-apa. Nah kan saya masih fokus bungkusin mayat juga kan, bantuin suster. Nah pas saya noleh ke samping kanan, itu saya ngeliat lagi itu sosok. Bajunya putih, celananya putih, rambutnya mukanya tuh ketutupan rambut pucat. Itu sama saya temuin saya kemarin di lantai 5
yang di waktu ruangannya masih gelap pas saya ngidupin lampu. Berarti yang sekarang perawakannya lebih detail nih. Lebih detail Pemawan karena kan ngeliatnya. face to face tuh, karena kan di samping saya benar gitu. Gimana itu sosoknya? Beneran pakai pakaian perawat? Pakaian sama, celana sama, mukanya doang ketutupan rambut. Tapi mukanya pucat putih kayak gitu. Lalu saya mau kabur, ya gimana masih kaku gitu ya, karena di samping bener kan. Dia cuman nggak ngomong apa-apa. Alhamdulillah mukanya juga bagus gitu, nggak kelihatan, nggak hancur gitu kan. Tapi bisa lari juga. Sampailah ketemu perawat kan. Terus perawatnya nanya, "Pak, ngapain lari-lari kayak orang ngos-ngosan?" katanya kan, kayak dikejar setan aja. Ya memang saya dikejar setan, saya ketemu setan. Udah, saya tinggalin tuh perawatnya. Mungkin perawatnya tahu kali ya, dia tahu-tahu aja gitu kan. Gitu Mas. Nah, terus ada kejadian juga, itu udah di minggu berikutnya juga. Kebetulan juga saya masuk malam. Sama, itu juga saya mau ngecek kamar juga. Jadi di lantai 3, satu persatu udah saya cekin kamarnya kan. Terus saya mau ke lantai 4. Otomatis saya mau naik lift kan. Saya masuk lift, saya pencet lah nomor 4 kan, karena saya mau ke lantai 4 kan. Terus lift kan ketutup tuh. Ketutup, otomatis kan kalau di belakang kita ada orang, pasti kelihatan tuh di lift. Ada kaca. Bener kan? Bukan kaca, jadi ada kayak Iya, pantulan besi. pantulan besinya itu kan. Dia kan kelihatan walaupun samar-samar. Nah, dari pantulan itu, saya ngelihat lagi sosok itu tadi, Mas. Ada di belakang saya, cuman dia ngadap ke lift, nggak ngadap ke saya gitu. Saya liatin lagi, memang saya liatin bener ke belakang. Iya, bener itu sosoknya. Cuma dia ngadapnya ke gitu, ngadap ke lift, bukan ngadap ke pintu lift gitu, nggak ngadap ke saya. Pamawan satu lift sama hantu perawat? Iya, sama ratu perawat itu. Nah, bajunya kan sama tuh, celananya sama. Nah, itu kan saya lihat kemarin juga, suster itu Mas gitu. Berarti 3 kali ngelihat semuanya sama ya? Sama, sosoknya itu sama. Terus, saya kan mau lari nih. Ya mau lari kan nggak bisa. Namanya di dalam lift, lari kemana gitu. Terus, saya pencet-pencet itu lantai 4 tuh nggak keluar-keluar tuh. Nggak kebuka-buka liftnya, gitu. Ya alhamdulillahnya nggak lama kebuka. Udah kabur lagi saya ke bawah gitu. Itu masih ada tuh sosoknya. Udah amat ke saya mah. Yang penting saya kabur udah gitu. Alhamdulillahnya nggak ngelihat saya. Dia ngadapnya ke belakang. belakang. Alhamdulillah nggak diliatin yang mukanya hancur lah, apa nggak ada kepalanya gitu Mas. Kalau mungkin kalau diliatin mukanya hancur atau kepalanya nggak ada, udah pingsan di tempat ya mungkin kan gitu. Nah, setelah beberapa kejadian itu, mungkin dari benak Pamawan mikir nih kali ya, siapa sih sosok perawat itu gitu? Iya. Jadi saya sempat nanya Mas sama salah satu yang kerja di sana. Dulu memang ada perawat di sana gitu. Sama, cewek juga. Yang dipakai bajunya juga sama waktu itu putih-putih juga katanya. Ini kata salah satu staf senior gitu ya? Saya nggak bisa nyebutin tadi staf apa-apa ya. Pokoknya kayak orang yang kerja rumah sakit lah ya. yang harus sakit di sana. Dia bundir di sana gitu. Dia itu berarti emang perawat rumah sakitnya ya? Iya, perawat di sana dulunya. Dulunya. Itu katanya entah percintaan atau ekonomi, saya kurang tahu juga gitu. Itu udah lama sih kejadiannya. Di tahun 2009 atau 8 ke atas gitu aja udah. Dan seragam yang dipakai itu memang seragam pada masanya itu gitu? Benar? Seragam, iya seragam itu dipakai, putih-putih gitu. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Nah Mas, ini kan
sudah beberapa tahun saya kerja kan, itu kan COVID tuh Mas. Jadi saya ada cerita lagi nih, cuman bukan cerita yang kemarin, yang perawat itu. Ini beda lagi ceritanya. Lebih horor sih kata saya juga sih, gitu Mas. Berarti dari rentang beberapa tahun itu udah nggak dilihatin lagi Iya, sama mungkin perawat itu? salam perkenalan mungkin ya, gitu. Nah, jadi ada waktu itu kan ada pasien yang meninggal COVID tuh Mas, tapi dia non Muslim, gitu. Jadi saya sebagai security saya ditugasin untuk ngawal supir ambulan. Jadi waktu itu keluarga pasiennya itu cuman istrinya doang tuh. Nah jadi kita dari rumah sakit tersebut kita diantar ke salah satu rumah duka di Jakarta gitu. Selama perjalanan sih aman-aman aja sih, karena saya di depan, terus supir di samping saya, ibunya di belakang sama jenazah tersebut kan udah dipeti gitu. Berarti Pak Mawan ditugasin untuk ngejaga supirnya ya? Sama ngejagain jenazahnya. jenazah sama ini juga kan keluarga pasien kan. Selama di perjalanan santai-santai aja sih Mas, nggak ada apa-apa. Cuma sekali saya liatin kan spion mobil nih ke belakang kan, berarti masih aman ya. Ketika saya udah mau nyampe lah itu, mau nyampe rumah duka tersebut, saya ngeliat lagi tuh di spion mobil tuh. Kan spion mobil kan kelihatan ke belakang tuh, yang spion yang di tengah-tengah tuh, yang di samping supir. Kan ada spion tuh. Kan saya lihat. Nah itu kaget saya Mas. Itu bapak-bapak tuh ada itu di belakang. Bapak siapa? Bapak-bapak ini meninggal di samping ibu itu. Iya. Duduk di samping ibu itu, cuman ibunya nggak tahu gitu. Aneh kan ya? Cuma saya lihat dari dari spion mobil itu yang di tengah-tengah. Iya, kan kelihatan tuh dari belakang kan. Bapaknya gimana? Tersenyum kah atau Biasa aja, kayak orang biasa pucat aja. biasa? Baju yang dipakainya sama, baju yang dia meninggal itu, pucat mukanya. Lalu Jadi reaksinya Pak Mawan? Jadi saya habis ngeliat itu udah saya duduk aja gini Mas, sampai di rumah duka itu. Lalu pas sampai rumah duka udah nggak ada lagi? Udah nggak ada lagi. Jenazahnya. Alhamdulillah aman-aman aja. Nah, terus ini udah berjalan waktu juga, udah di minggu berikutnya juga Mas, sama di zaman COVID juga. Nah itu kan saya kan tidur tuh di poli anak ceritanya Mas. Oke, sebentar Mas. Berarti rumah sakit ini buat isolasi COVID ada juga ya berarti? Iya, karena masa itu ya? waktu itu di masa itu ada COVID, jadi ada isolasi, tapi buat ini doang ya, isolasi doang, nanti dipindahin atau dirujuk gitu Mas. Jadi buat penampungan doang. Penampungan sementara isolasi. Gitu. Oke. Jadi nanti baru dipindahin di rumah sakit lain yang memang khusus COVID gitu. Di minggu berikutnya saya waktu itu masuk malam juga Mas. Kejadiannya sama, saya waktu itu mau tidur ceritanya. Mau tidur, saya tidur di poli anak kan. Karena tidur saya kan dengar suara ada orang mandi ceritanya. Karena di ruangan tersebut di poli itu setiap poli itu pasti ada kamar mandinya masing-masing gitu Mas. Setiap ruangan poli itu. Saya tidur di poli anak gitu ceritanya kan. Saya kebangun ada dengar suara orang lagi mandi gitu Mas. Pas saya hidupin lampu, saya cekin ke dalam tuh kamar mandi. Saya hidupin juga kamar mandinya kan di poli itu. Itu nggak ada orang sama sekali. Kirain teman saya ngusil kan, entah kencing atau buang air besar atau gimana kan, atau ngerjain saya. Itu nggak ada sama sekali bekas air Mas. Jadi keramiknya itu pun nggak basah gitu, kering. Terus nggak ada, biasanya kalau di bak mandi kan, ada baknya gitu kan. Kalau bekas ada yang make, pasti kan nggak goyang, ada goyangan air gitu kan biasanya kan. Itu nggak, keramiknya pun juga kering gitu. Akhirnya saya nggak jadi tidur itu Mas, balik lagi ke pos itu, gitu.
Benar-benar aneh sih kalau kata saya mah. Kirain saya teman saya kan, saya tanya sama teman saya nggak ada. Padahal lagi ngecek di ruangan itu Pak Mawan sendiri doang ya? Saya sendiri. Itu memang nggak ada bener. Jadi keramiknya itu nggak ada bekas air. Terus di baknya juga nggak ada ini. Nggak ada bekas genangan goyangan air lah. Kalau biasanya kan diambil pakai gayung kan. Biasanya ada bekas. Gitu, ada bekas kayak ada goyangan air gitu. Nah, setelah ini katanya ada beberapa cerita dari sudut pandang staf-staf atau kerabat dari Pak Mawan ya di rumah sakit ya. Tapi sebelum itu tadi katanya ada satu cerita yang lumayan bikin menyayat hati atau sedih ya Pak. Iya. Itu gimana Mas. Pak ceritanya Pak? Jadi itu kan Mas, saya kan udah ngecek nih di lantai 3. Semua kamar udah saya cek satu persatu. Saya Ini mau keluar. masih COVID ceritanya? Iya, Lagi shift malam? sip malam juga. Saya keluar nih, keluar dari lantai luar pintu lantai 3 tuh. Saya ketemu sama bapak sama ibu-ibu. Jadi ibu-ibunya lagi hamil. Saya tanyain kan, selamat malam bapak, ibu. Ya malam pak. Mau SC ya? Atau mau lahiran kan? SC Ya, apa Pak. tuh Mas? Lahiran. Oh. Jadi kata ibu-ibu tuh, iya nanti subuh katanya. Terus dia nanyain kamar, terus saya bilang, iya bu di pojok kamarnya silakan, kata saya kan. Terus saya tinggal ibu-ibunya, saya kembali ke bawah tuh. Terus saya udah ngecek-ngecek semua 4, 5, lantai 4 dan 5 dan semuanya. Saya kembali lagi ke bawah, ke pos 1 tempat saya jaga tuh. Saya buat laporan, terus udah foto-foto juga, foto-foto laporan luar, terus dalam ruangan juga. Saya tidur kan, nah, jam 2 saya kebangun tuh karena ada dengar telepon bunyi. Nah, terus saya angkat, pagi pak, ini dari ICU, bapak bisa ke atas siapin bed jenazah karena ada yang plus katanya kan. Itu udah jam 2 sih kayaknya mas. Jadi saya ajak teman saya tuh berdua sama teman saya. Ada yang plus tuh maksudnya apa? Kode? Yang plus meninggal. Oh, itu kodenya meninggal maksudnya. Jadi kita naik sama teman saya ke atas sembari bawa bed jenazah untuk nanti dipindahin lagi ke jenazah ke ruang jenazah kan dari ICU gitu. Naik karena deket kayak kan dari lantai 1 ke lantai 2 doang. Kita masuk ke ruangan ICU, kita ketok pintunya. Terus ketemu sama perawat ICU. Terus kata perawatnya itu, Pak, jenazahnya. Karena saya penasaran, saya pengen lihat tuh. Dan saya buka. Itu saya kaget. Terus takut enggak sih? Ya, sedih ada karena ibu yang semalam itu yang saya temuin, yang saya tegur di lantai 3 yang meninggal itu. Ibu yang hamil. Ibu yang hamil. Gitu. Kesannya bukan jadi serem sih, sedih gitu kan, sedih. Jadi nggak takut gitu mas, gitu kira-kira. Jadi sedih aja ya, kayak ke saya hati aja gitu. Sampai saya tanya sama temen perawat saya yang di ICU, dia jelasin karena katanya pasien itu meninggal karena kehabisan darah gitu. Pendarahan. Melahirkan. Tapi anaknya selamat gitu. Itu sampai suaminya nangis-nangis, dia njerit itu mas. Terus dibawa ke kamar jenazah. Terus dia langsung pulang langsung malam itu juga, pagi itu juga ke salah satu kota di Jawa Barat juga sih. Diantar dari ambulans. Dari ambulan. Pak Mawan nggak ikut. Saya nggak ikut waktu itu. Mungkin itu sih mas yang Anaknya berarti anaknya selamat. ditinggal di rumah sakit. Ditinggal di rumah sakit. Nanti ada keluarganya yang ngambil gitu katanya. Ya meskipun kita nggak kenal Iya. beliau tapi tetap aja ya. Iya. Cerita yang menyayat hati apalagi melihat sosok perjuangan seorang ibu ya. Iya Pak betul. Mawan ya. Ya luar biasa sekali. Berarti setelah ini ada beberapa cerita dari sudut pandang
karyawan di sana juga ya Pak ya? Iya, Yang ngalamin dari sudut kan kejadian horor. teman-teman gitu, Iya. yang kerja di sana juga gitu. Yang pertama ada dari mana nih Pak? Itu dari teman sih Mas, jadi teman jaga, teman security Oh, juga. security juga. Ya, namanya Yadi lah saya samarin mungkin ya, namanya Yadi. Yadi? Yadi. Oke. Sembako? Bukan. Yadi beneran ini Mas. Beneran. Jadi waktu itu kita kan kalau tiap malam itu kan shift malam itu ada foto laporan buat di grup kita kan, grup kerja kita ada foto laporan. Jadi dia nggak di dalam gedung, di luar gedung juga difoto tuh. Jadi seluruh gedung, termasuk ya belakang gedung, samping gedung, terus yang tempat-tempat pembuangan sampah terakhir atau TPS itu kan difotoin tuh. Nah jadi teman saya si Adi ini yang kebetulan waktu itu yang moto kan. Jadi baru keluar 5 menit, nggak lama dia balik lagi tuh. Cuman udah ngos-ngosan Mas. Kan saya tanyain, bro lo ngapa? Kayak habis kejar apa lah, ngos-ngosan sampai keringetan dia. Iya saya di TPS di belakang katanya. Pas motoin, itu ada yang nimpuk katanya pakai kerikil. Kerasa kan, kalau kerikil kan kerasa tuh, walaupun nggak sakit kan kerasa kan kayak kerikil kan. Dia tahu kan, karena itu kerikil mungkin atau pasir atau apa, pokoknya nggak kayak batu kan beda kan, kerasa bener kan tuh kayak mungkin kayak kerikil katanya. Nah pas dia ngeliat ke belakang nggak ada orang, cuman ada bekas kerikilnya ada katanya. Sampai saya paranin kan, saya paranin juga. Ini ada coba, gue pengen ngeliat, yang beneran Mas ada kerikilnya Mas. Padahal di sana kan nggak ada kerikil waktu itu. Nggak ada pembangunan, Nggak ada orang iseng. Nggak ada orang iseng, istilahnya karena ada tembok tinggi juga kan, nggak mungkin ada orang lempar dari belakang atau dari depan kan, gitu. Berarti dijailin lah ya? Dijailin lah, Dijailin. kata saya mungkin mau kenal sama lo gitu aja. Tapi yang security temen jaga Bapak pernah juga ditampakin sama yang sosok perawat itu? Kalau temen nggak ada. Lalu yang selanjutnya siapa lagi Pak? Itu perawat sih Mas, perawat di lantai 5. Ini tahun berapa? Covid juga apa sebelum? Sebelum kayak waktu itu sebelum. Jadi teman-teman saya cowok, dia kan kalau di perawat itu kan jaga itu kan bertiga biasanya, 2 orang cewek, 1 cowok. Nah teman dia yang cewek yang 2 orang udah tidur tuh, jadi dia sendiri yang buat laporan kan. Nah mungkin nahan ngantuk, dia buat kopi tuh ceritanya, karena air di dispenser ruangan perawat habis, dia ngambil ke depan ruangan ini kan apa namanya pasien, di studio kopi, terus dia balik lagi tuh ke tempat dia duduk, dia buat laporan lagi. Ketika mau minum kopi itu kopinya udah pindah, jadi pindah tempat doang nih, pindah tempat. Pas dia mau minum udah nggak ada, isinya nggak ada, gelasnya masih ada, tapi udah pindah tempat gitu. Kopinya habis? Nggak ada, ya habis, udah nggak ada bener, tapi nggak ada bekas kopinya gitu. Ada yang minum kali? Bisa jadi. Tapi nggak ada bekas air jatuh atau tetesan dari gelas, nggak ada, bersih benar gelasnya gitu. Padahal tadi barusan dia paling nggak nyampe 10 menit sih dia nyeduh kopi gitu. Sama buat laporan, dia mau minum, posisi gelasnya kepindah, terus sama isinya udah nggak ada gitu. Ada yang jaga lagi kali yang minum? Ada kali. Nah terus ada juga, itu dokter waktu itu, dokter di IGD, jadi dia sering tidur di salah satu poli juga di rumah sakit tersebut kan. Nah, ketika dia tidur, itu dia sama kebangun karena ada orang lagi mandi, dengar suara orang lagi mandi. Sama, dicek juga itu Mas. Dicek, sama nggak ada bekas air juga, nggak ada bekas air. Di lantai nggak ada, terus di bak mandi juga nggak ada, itu bekas, apa yang nyebutnya ya, kayak ombak air tuh nggak ada. Udah itu dokternya langsung pindah tempat tidur dia. Dari poli tadi pindah
pindah ke IGD lagi katanya. Gitu. Berarti antar dokter perawat memang sering cerita berarti ya? Sering cerita. Sering cerita ya. Nah, terus itu juga ada Mas, waktu itu penunggu pasien malahan. Jadi saya ngecek di lantai 3, itu di lantai 3 juga. Di lantai 3 itu ada salah satu ruangan. Nah, di ruangan tersebut itu ditunggu sama satu pasien doang. Pasiennya masih kecil, umur sekitar 3-5 tahun gitu. Nah, dia ada 4 bed, cuman satu doang yang kisi, yang anak kecil itu kan, sama ibu-ibu yang jaga ibunya dia nih. Tapi ibunya di bawah, anaknya di atas tidurnya gitu kan, karena dia jagain pakai karpet gitu tidurnya kan. Dia nanyain ke saya, Pak, semalam ada yang gantiin infus saya, perawat pakai baju putih katanya gitu kan. Emang di sini perawatnya pakai baju putih, Pak? Enggak, Bu, di sini perawatnya pakai baju sama warna kayak gitu kan. Ya semalam kan namanya saya masih ngantuk ya Mas. Saya nggak terlalu fokus ngeliatin, cuman saya ngeliat bajunya doang putih. Karena saya kebangun kan pintu kebuka tuh. Itu kayaknya udah jam-jam 2-an katanya, jam-jam 2 pas setengah 3 gitu kan. Saya ngeliat cuman bajunya doang sama celananya doang keliat gitu. Gantiin infus, tapi beneran itu diganti bener Mas infusnya. Oh, keganti juga? Keganti bener. Ibunya nggak ngelihat secara utuh? Enggak, karena dia kan namanya orang Ngantuk-ngantuk gitu ya? ngantuk-ngantuk apa ya? Bukan ngantuk ayam sih, apa namanya? Kalau orang baru udah tidur kebangun apa namanya ya? Nggak sadar lah ya? Nggak terlalu sadar bener kan? Cuman dia ngelihat bajunya putih doang itu katanya. Gitu. Infusnya beneran keganti? Keganti bener infusnya. Canggih ya? Terus kata ibu-ibunya kalau bapak jaga malam sering-sering dicek ya kamarnya Pak gitu kata ibunya. Ganti bener infusnya. Cuman ibunya nggak ngeliatin bener karena dia kan tidurnya di bawah tuh, dia kan kayak gini nih ngeliat. Ya mungkin karena mata masih ngantuk kan, ya sayup-sayup mungkin dia ngeliat karena kebangun kedengeran suara pintu, dia ngeliatnya kayak gini matanya. Ya udah dia ngeliatnya cuman baju putih doang kayak gitu. Dan kemungkinan besar itu yang dilihat sama Pak Mawan ya? Ya kemungkinan besar itu yang saya lihat ke waktu itu gitu. Nah, ada satu cerita horor lagi nih, terakhir dari Bang Mawan nih. Yang tadi udah sempet gue notice di opening tentang cerita istrinya ya, Bang Mawan ya. Benar Mas. Itu gimana? Istrinya kok bisa ngalamin horor di rumah sakit itu tuh gimana? Lagi jenguk kah atau gimana? Jadi kan waktu itu kan pas saya shift malam juga, istri kan biasa kan kalau dia udah pulang kerja, dia nganterin makan kan, karena deket juga kan dari kontrakan waktu itu kan. Oke. Nah, dia Ngirim makan malam-malam. ngirim makan malam-malam. Nah, kebetulan waktu itu kan ada yang kecelakaan Mas, laka lantas gitu, ditaruh di kamar jenazah kan. Nah, istri udah nganter makanan, dia dia mau pulang, katanya ngelihat tuh di depan kantor di ruang jenazah itu ada orang, katanya cowok, tapi mukanya hancur. Nah, terus sampai pulang, sampai ke kontrakan diikutin katanya. Dia duduk apa berdiri nggak tahu saya. Nanti misalnya istri saya yang cerita kan detailnya gitu. Karena istri yang ngalamin. Nah, terus istri nanya ke saya kan, emang ada yang kecelakaan gitu kan di sana? Iya ada yang meninggal kecelakaan. Gitu Mas. Dan kecelakaannya baru ya? Baru, nggak lama istri saya datang ngantar makanan gitu. Nah terus dia ngikutin itu sampai kontrakan, katanya sampai duduk katanya di depan kontrakan. Cowok yang sama, yang kecelakaan itu. Ciri-cirinya memang? Iya sama itu, sama. Yang kecelakaan, mukanya hancur. Mungkin tadi cerita dari istrinya karena istri dari Pak Mawan nggak ada, boleh nggak ya kita telepon aja gitu? Bisa. Boleh mungkin ditelepon istrinya untuk menceritakan lebih detailnya ya.
Soalnya kan istri yang ngalamin kan. Iya benar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang waktu kamu ngelihat yang orang yang mukanya hancur tuh, coba kamu ceritain yang. Itu kan pas waktu mau nganterin kamu nasi tuh. Nah, ke rumah sakit. Terus? Di tengah jalan ke rumah sakit. Kan nyampe rumah sakit, terus mama nunggu di depan ruang jenazah tuh. Nah, terus setelah itu kan sampai nungguin kamu selesai, terus akhirnya kamu ngambil nasi itu, terus mama kan pulang kan. Iya. Itu di belakang rumah tuh ada yang ngikutin cowok, dia pakai jaket, pakai celana jeans, terus dia tinggi banget, enggak pendek banget, enggak sedang lah gitu. Cuma dia pakai topi, tapi muka itu berlumuran darah, rusak itu mukanya, kayak seperti orang kecelakaan gitu. Nah, itu ngikutin sampai rumah. Setelah sampai rumah ngikutin, dia di teras, dia hanya berdiri saja di teras. Aku masuk ke dalam rumah tuh, dia nggak mau masuk, nggak mau, pergi pun nggak mau gitu. Terus sampai aku keluar lagi, dia masih tetap di situ. Jadi pintu itu aku buka terus kan gini. Nah, dia malah duduk tuh di teras, ngeliatin aku aja itu, aku di dalam. Nah, kataku, kenapa duduk di luar? Kalau mau masuk, emang ada apa? Aku bilang gitu. Dia cuma nangkuk kepala doang. Mukanya ya serem banget gitu, soalnya berlumur darah, rusak gitu, seperti orang kecelakaan. Ya itu kan yang kemarin ada yang kecelakaan itu, berarti itu orang yang kecelakaan kemarin itu, tabrakan. Iya, yang kata kamu, terus mama cerita, terus kamu bilang, kata kamu, iya mas, soalnya pas malam mama nganter nasi itu, habis ada yang kecelakaan kan, kata kamu kan gitu kan. Iya. Nah, Tapi itu nggak ciri-cirinya tahu, sama tuh ya? Sama mas, ciri-cirinya sama. Cowok. Dijelasin juga sama istrinya? Iya, betul. Berarti nangkring aja tuh di teras rumah? Iya. Terus gimana masuknya istri? Nggak masuk, dibukain malahan pintunya. Disuruh masuk. pintunya aku buka, Oh, gitu? nggak aku tutup. Kan di pintunya dibuka, nggak ditutup sama istri. Terus sosoknya hilang gitu? Terus gimana ya? Sosoknya hilang apa gimana? Enggak, sampai selama 1 minggu dia nggak pergi-pergi. Hah? 1 minggu? Sampai 1 minggu. Jadi kemanapun aku pergi tuh ngikutin. Sampai aku berangkat kerja ngikutin. Sampai Aku nggak tahu malah balik ini ke rumah yang pun cerita. ngikutin gitu. Oh. Berarti Ini sudah seminggu hilang? iya, dia pergi sendiri. Setelah 1 minggu itu dia pergi sendiri. Cuman dia nggak berkata apapun, enggak. Soalnya aku nanya, aku bilang kan, kenapa, ada apa, kok kamu ngikutin aku. Tapi dia nggak ngomong apapun gitu loh. Berarti biasanya kan kalau ada jenazah atau yang bisa dibilang mungkin meninggal atau mati penasaran ya. Mungkin ingin menyampaikan pesan atau apa, tapi ini enggak ya? Enggak. Enggak ya? Enggak, dia nggak ngomong apa-apa. Enggak ngomong apa-apa ya? Nggak mau apa. Enggak. Berarti dengan 7 hari itu perawakannya sama terus? Rusak? Sama seperti itu, pakaiannya, pengawakannya tetap seperti itu. Iya. Wah, serem banget ya. Setelah itu istrinya Bang Mawan, siapa tadi namanya? Nur. Mbak Nur Ya, masih ngirim makan lagi ke rumah sakit? Apa udah enggak? Setelah kejadian itu? aku masih tetap ngirim suami, Masih karena terus aku kan ya? tiap malam aku ngirim. Nggak takut Tiap ya, malam. Bu Nur ya? Enggak. Tetap aja aku nunggunya di depan ruang jenazah lagi di situ, duduk di situ. Iya. Oke deh, terima kasih ya, Mbak Nur ya, Oke, atas sama-sama. waktunya ya. Yuk, sukses selalu. Amin. Bahkan ada cerita yang belum disampaikan ya, secara langsung ya. Iya. Baru tahu di sini ya malah ya. Baru tahu di sini malah mas. Iya. Iya. Kan istri mau ngasih tahu juga kan, supaya saya nggak takut jaga mungkin gitu. Iya, benar.
Oke deh, keren banget ceritanya, nanti bakal banyak pertanyaan di closing. Itu dia guys, pengalaman yang luar biasa banget dari Pamawan sebagai security sebuah rumah sakit, yang mana di sini kita tahu ya, di samping cerita horornya, bahwa peran security ini bukan lumayan ya, malah sangat vital ya. Iya, Di Mas. sebuah rumah sakit ataupun ya apapun itulah perusahaan lah ya. Betul. Yang mana kalau di rumah sakit ini tadi aku tangkap gak hanya ngejaga dari maling atau sejenisnya, tapi ngebantu pasien dan Iya, juga perawat betul. kalau butuh bantuan. Betul. Jadi lebih ke semuanya lah ya. Dan Betul. dari sisi kemanusiaan juga luar biasa ya Betul. Pamawan ya. Boleh tahu gak sih Pak, kan sering shift malam sendirian. Hmm. Tipsnya apa ya biar gak takut ya? Soalnya sekarang kan banyak anak-anak Gen Z itu ya, pada penakut gitu. Ya kalau kita ikhlas jalanin kerjaan, terus kita serius kerja, ya sebenarnya kalau ketakutan tuh ya nggak ada sih sebenarnya. Tapi ya kalau lagi apes, capek mungkin ya kayak saya alamin gitu aja sih. Iya, iya. Soalnya kan ada orang dapat kerjaan nih, tapi tempat kerjanya horor, langsung resign gitu, nggak mikir panjang gitu kan. Kalau Pak Mawan kan panjang kan, bertahun-tahun gitu ya. Sama mungkin inget ada keluarga di rumah yang Siap. perlu Betul. dinafkahi apa ya. Betul. Mungkin dari sisi Pak Mawan sebagai profesi security nih, ada ini nggak sih pesan gitu buat para pejuang nafkah di sana lah, nggak harus security lah, apapun itu gitu. Untuk pesannya paling ke teman-teman yang nyari nafkah atau nyari rezeki, yang pertama ya kita ikhlas, kita jalani jujur, mudah-mudahan lah untuk keluarga, untuk anak istri di rumah bisa capai gitu aja sih Mas. Dan satu lagi ya jangan lupa berdoa. Doa. Ya, karena kuncinya kan kita berusaha dan berdoa gitu aja sih. Kalau kata saya Mas. Dan tadi ada kata pesan orang tuanya yang sering diomongin tuh Mas. Kalau pesan orang tua mah yang penting kita itu di kerjaan kita serius kerja, jujur, terus jangan suka Mulai duluan, nyari ribut duluan. nyari gara-gara sama teman duluan gitu aja sih. Yang penting ya jujur, terus kita kerja keras dan jangan lupa berdoa atau sholat gitu aja sih. Ya luar biasa sekali pesan dari Bang Mawan ya teman-teman. Nah tapi aku dengar tadi Bang Mawan itu di awal tahun ini udah nggak kerja di rumah sakit itu ya, karena Betul. satu dan lain hal ya. Iya. Kalau misalnya Pak Mawan berprofesi sebagai security rumah sakit lagi, apakah Bapak mau? Ya kalau memang rezekinya ada lagi di rumah sakit, saya mau aja sih Mas. Nggak nolak sih. Maksudnya lebih ketika ada kesempatan lagi maunya di rumah sakit lagi atau di tempat lain gitu maksudnya? Di rumah sakit boleh, kalau di tempat lainnya boleh, tergantung ya nanti dapatnya di mana gitu aja sih. Dari mana ya? Iya. Tapi kalau dari hati nih pengen balik lagi nggak sih ke rumah sakit gitu? Ya pengen sih karena ya udah lama juga kan waktunya kan. Maksudnya karena kita udah lama di rumah sakit kan ya sedikit banyak kan udah tahu kan kerjaan juga gitu. Iya. Kalau di profesi yang di tempat jaga lain kan kita kan belum tahu karena kita kan belum pernah ngalami gitu. Iya. Oke deh, terima kasih banget pengalaman dan ceritanya Pak Mawan. Siap. Masih udah main di RBL. Iya. Sukses selalu, salam buat istrinya Terima sih ya. Iya. Semoga sehat-sehat selalu ya. Siap Mas. Nah, ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini, jangan malah membuat kalian takut. Tetapi kalian harus semakin yakin dengan kebesarannya. Gua Ivan Haryo, Bang Mawan, Siap. RJ5 undur diri. Ciao.